Halo dulur, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu pelaku usaha tambak udang Fanami. Masih di sekitaran Purworejo ya lur, tepatnya di Desa Kertojayan, Kecamatan Gerabak, kawasan pesisir pantai selatan lur. Bagaimana dan seperti apa tambak udang Fanami itu? Oke, simak terus videonya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kristiawan. Asli saya Loano, Sambi, RT 1 RW 2. Saya di sini untuk membicarakan tentang budidaya udang Fanami. Untuk masalah persiapan, terus masalah perawatan, terus masalah waktu panen, terus masa untuk penjualan dan yang lain-lain lah, ibarat kata ntar kita bicarakan semua gitu. Awal mula saya budidaya itu di tahun 2012 akhir. Itu awal mula di daerah Kulon Progo, daerah Pasir Mendit. Awal mula saya ikut sama Bapak Wagianto. Pak Wagianto itu di daerah Pasir Mendit Kulon Progo gitu. Waktu itu jenengan masih ikut orang gitu ya? Istilahnya. Ya, awal mula kan saya sambil belajar, sambil ikut orang dulu gitu, sambil belajar, sambil mengenal masalah budidaya itu seperti apa gitu. Ternyata selama berjalannya waktu kok asik gitu kan, mengenal budidaya udang Fanami itu. Saya tertarik, terus larilah ke situ, jadi ibarat kata buat usaha, buat kerjaan, buat itu. Jadi rasanya tertarik, itu menarik lah gitu, untuk mendalami masalah budidaya udang. Kenapa untuk memilih alasan budidaya udang ya, untuk masalah pertama sih ya saya pelajari menarik juga lah, maksudnya untuk masalah budidaya itu menarik, terus bagi saya pun suka tantangan gitu. Soal budidaya itu dibilang sulit ya nggak sulit, dibilang sulit ya nggak sulit. Jadi menarik lah bagi saya itu untuk memilih masalah budidaya udang Fanami ini. Karena pun kan sekarang pun udah semakin banyak yang membudidayakan udang Fanami. Untuk wilayah Jogja, Purworejo itu udah banyak sekarang. Kalau untuk perawatan sendiri ini gimana Pak budidaya udang? Kalau untuk paling mungkin persiapan dulu lah ya. Kalau untuk masalah persiapan mungkin untuk lahan ini paling mungkin kan pertama setting lahan dulu, disetting untuk masalah ntar pembikinan sentral kolam mau bagaimana itu kan. Proses setting selama paling 7 hari lah, 1 mingguan, terus pemasangan plastik atau HDPE, pasangan, terus keduanya isi air, terus ketika pasang itu kincir kepasang semua. Kalau udah terus pengapuran, kapur, terus pemupukan fermentasi segala macam itu butuh waktu paling enggak ya 12 hari lah, sekitar 12 hari kan mungkin insya Allah udah siap tebar. Kalau ke
nggak ada halangan, mungkin ya 12 hari udah persiapan siap tebar benur gitu. Kalau untuk persiapan ini saya tanya untuk persiapan itu awalnya gimana persiapan? Nah itu kalau untuk persiapan udah Mas barusan, jadi mungkin setelah persiapan itu kan baru tahap perawatan lah. Kalau sudah udang masuk gitu kan, udah tebar gitu, baru untuk perawatan air itu udah sendiri, untuk pemberian pakan gitu kan. Untuk DOC 1 hari entah sampai 20 hari itu paling 1 hari cuman 3 kali atau 4 kali gitu. Ntar kalau semakin tambah DOC itu sama aja hari lah. Kalau udah bertambah umur hari itu semakin banyak lah, semakin dalam arti bisa 4 kali, 6 kali, 7 kali pemberian pakan. Untuk masalah fermentasi pupuk benur, pupuk itu paling enggak ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tinggal lihat kondisi lapangan lah gitu. Dan apa namanya kan harus pengapuran juga untuk masalah itu kan, dolomit, kaptan, omya, segala macam obat-obatan gitu kan. Terus untuk itu dose umur 20 hari anco masuk buat mengontrol. Anco itu untuk mengontrol pakan, jam-jam pakan, durasi pakan itu, habis pakan itu berapa jam, berapa menit gitu. Ntar buat kenaikan pakan perharinya itu sendiri gitu. Alat paling penting untuk mendukung budidaya itu awal pertama itu ya kincir Mas. Kincir terus itu paling utama lah, kincir. Terus keduanya ya kalau seumpamanya udah pakai kincir intensif, pakai listrik ya genset, itu udah ada persiapan, itu semua harus ada gitu. Untuk ini sekarang ini jenengan itu ada berapa lokasi yang jenengan ini kalau untuk sementara ini masih 4 kolam ya. Insya Allah sih untuk perkembangan kedepannya insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan ya untuk 1 tahun bisa 10 kolam insya Allah. Supaya ya moga-moga aja kedepannya untuk panen yang akan datang ini hasilnya memuaskan dan pas dari target saya gitu insya Allah gitu. Kalau untuk waktu panen itu maksimal ya 80 hari lah. Untuk udang itu 80 hari untuk maksimal panen. Ya terkadang sebelum DOC 80 hari pun bisa panen, tinggal tergantung perkembangan dan kesehatan udang segala macam gitu. Kadang pun kan pasti ada kendala lah di jalan itu, entah di umur berapa pasti ada kendala gitu. Kalau semoga diberi lancar, beli apa ya paling udah umur 80 hari udah bisa panen. Itu untuk panen pun kita langsung gitu di lapangan gitu. Kalau untuk masalah pakan itu tergantung keinginan kita mau pakai pakan produk apa gitu kan, produk MS tah atau produk CP atau produk apa terserah. Masalah pakan pun itu udah selera masing-masing, dan untuk masalah SOP pun itu segala teknisi pun udah memakai teknisi masing-masing dan memakai SOP masing-masing untuk masalah pemakanan. Nah untuk sekarang untuk saya pun sekarang pemakai pakan produk dari Haida, pakan Haida. Untuk masalah benur ini sementara untuk mencoba 2 kolam dari TKP Anyer, terus yang kedua dari Was Rembang 2 kolam itu. Jadi 4 kolam kita untuk mencoba 2 kolam beda benur gitu Mas. Untuk pemberian pakan untuk udangnya itu tersendiri itu mengikuti umur hari udang, mengikuti umur lah. Semakin usianya semakin bertambah itu semakin tambah pula pemberian pakan. Bisa 1 hari 3 kali, 1 hari 4 kali, sehari 6 kali atau berapa yang tergantung SOP masing-masing.
Untuk masalah pemberian pakan itu tergantung SOP masing-masing, teknis-teknis mereka sendiri gitu. Kalau untuk bagian pemasaran itu alhamdulillah cukup mudah Mas, dalam arti untuk masalah pemasaran, untuk kita mempunyai udang udah siap panen apa, kita ntar kita tinggal calling ke pembeli aja, tinggal telepon untuk mau wilayah mana tinggal telepon. Kita memilih aja lah, bisa memilih kita mau pakai pembeli siapa gitu kan. Kita bisa memilih membandingkan harga sana sini, ibarat kata untuk masalah pembayaran cash atau gimana gitu kan. Untuk masalah alhamdulillah sih udah mudah lah, tinggal untuk masalah untuk penjualan udah mudah gitu. Dan gini, untuk masalah usaha ini kan juga pun saya juga pelaku teknis langsung di lapangan ya kan, teknis langsung di lapangan. Jadi untuk motivasi orang untuk supaya ya kalau masalah udang sih untuk dipelajari semakin dalam itu menarik lah untuk dipelajari. Dan kalau seumpama hasil masalah budaya panen hasil ya untungnya lumayan lah gitu. Ibarat kata dalam kurun waktu 80 hari ya menghasilkannya menjanjikan gitu. Jangan takut usaha, di usaha apapun lah segala macam itu, yang penting kita berani spekulasi, yang pikiran kita aja yang penting kita usaha. Soal masalah hasil ntar Allah yang mengatur gitu aja.